Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandino dengan NPM 222103091 dari kelas HSF semester 4 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Bandar Lampung. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok 7 dan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Fikih Mawaris, yang dimana makalah tersebut yang berjudul hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris. Jadi yang pertama ada mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah. Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi adalah bahwa sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris, kewajiban prioritas adalah membiayai pengurusan jenazah si pewaris. Pengurusan jenazah termasuk dalam kategori utama karena merupakan kewajiban sosial dan agama yang harus dilakukan segera setelah seseorang meninggal dunia. Hal ini dipahami sebagai wujud rasa hormat, kasih sayang, dan penghormatan terakhir terhadap orang yang telah meninggal. Dalam banyak masyarakat muslim, pengurusan jenazah melibatkan biaya yang signifikan, termasuk biaya pemakaman, transportasi, pemeliharaan, dan ritual lain yang terkait dengan prosesi kematian. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu menyelesaikan utang piutang. Dalam menyelesaikan utang piutang, pelunasan utang si mawaris adalah upaya memastikan bahwa individu yang telah meninggalkan dunia tidak meninggalkan beban hutang yang belum diselesaikan. Ini merupakan wujud dari kepedulian terhadap keadilan finansial dan martabat manusia. Dalam Islam, utang dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika utang tersebut berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti belum membayar zakat atau belum menunaikan nazar atau beban memenuhi kafarat atau denda, maka di kalangan ulama ada sedikit pandangan yang berbeda, yaitu yang pertama ada mazhab Hanafiyah. Kalangan ulama mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa ahli warisnya tidaklah diwajibkan untuk menunaikan yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada mazhab Syafi'iyah. Menurut pandangan ulama mazhab Syafi'iyah, pelunasan utang yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala wajib ditunaikan sebelum memenuhi hak yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Yang ketiga ada mazhab Malikiyah, berpendapat bahwa hak yang berhubungan dengan Allah wajib ditunaikan oleh ahli warisnya, sama seperti mereka diwajibkan menunaikan utang piutang pewaris yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Lalu yang materi ketiga yaitu menyelesaikan wasiat pewaris. Dalam menyelesaikan wasiat pewaris adalah salah satu kewajiban akad waris yang diperintahkan dalam pasal 175 KHI dan pasal 333 KUH Perdata. Dalam konteks ini, wasiat pewaris berarti pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berpengaruh setelah pewaris meninggal. Kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan wasiat pewaris berarti bahwa mereka harus memenuhi beberapa kriteria agar tidak bertentangan dengan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat. Praktiknya menyelesaikan wasiat pewaris melibatkan beberapa langkah. Pertama, ahli waris harus memastikan bahwa wasiat pewaris dibuat dengan cara yang sesuai dengan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat. Kedua, ahli waris harus memastikan bahwa wasiat pewaris dibuat dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam pendistribusian harta warisan. Ketiga, ahli waris harus memastikan bahwa wasiat pewaris dibuat dengan cara yang sesuai dengan kepentingan agama dan kepentingan masyarakat. Lalu yang materi yang keempat, membagikan harta waris di antara ahli waris yang berhak. Jadi dalam Islam, pembagian harta warisan perlu untuk mematuhi serangkaian syarat hukum yang wajib dipahami secara cermat. Syarat-syarat tersebut mencakupi yang pertama, wafatnya pemilik harta. Jadi dalam wafatnya pemilik harta, warisan hanya diberikan setelah pemilik harta wafat. Hukum waris Islam berlaku saat pemilik harta meninggal dunia, mengimplikasikan bahwa pembagian harta waris hanya dimulai setelah proses kematian. Yang kedua, muslim. Penerima waris haruslah seorang muslim. Yang ketiga, adanya hubungan darah. Penerima waris harus memiliki hubungan darah
langsung dengan almarhum. Hubungan ini mencakup anggota keluarga seperti anak-anak, cucu, orang tua, dan saudara kandung. Hubungan darah menjadi faktor penentu dalam menentukan siapa yang berhak menerima bagian warisan. Yang keempat, adil terhadap pemilik harta. Jadi, yang maksudnya adil terhadap pemilik harta yaitu warisan tidak diboleh diberikan kepada penerima yang telah melakukan kejahatan terhadap almarhum. Yang kelima, mengetahui wafatnya almarhum. Penerima waris harus memiliki pengetahuan akan wafatnya almarhum. Mereka tidak dapat menerima warisan jika tidak mengetahui berita tentang kematian almarhum. Yang keenam, termasuk prioritas penerima waris atau asabah. Menerima waris utang yang juga dikenal sebagai asabah memiliki prioritas dalam menerima bagian warisan atau asabah mencakup anak-anak, orang tua, suami atau istri dan cucu. Namun tidak semua anggota asabah menerima bagian yang sama. Bagian mereka ditentukan oleh tingkat hubungan darah. Yang ketujuh, mengetahui ketentuan bagi laki-laki dan perempuan. Hukum waris memberikan bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Anak perempuan biasanya menerima setengah dari bagian yang diterima oleh anak laki-laki. Namun, prinsip ini dapat bervariasi berdasarkan situasi dan mazhab. Prinsip ini menceritakan bagaimana hukum Islam mengatur pembagian waris antar jenis kelamin. Yang ke-8, persetujuan terhadap wasiat. Apabila ada wasiat, maka diperlukan adanya kesepakatan antar ahli waris untuk melaksanakan wasiat tersebut. Wasiat biasanya terbatas hingga sepertiga dari harta peninggalan Hal ini memastikan bahwa wasiat tidak mengganggu hak penerima waris yang lain. Sekian yang bisa saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.